Aduh, tumpah kan? Ya elah. Halo para pecinta akuarium air laut. Kalau ada yang nggak suka, nggak apa-apa. Karena setelah nonton video ini, kalian pasti akan jadi suka dan berpikir, wah, boleh juga nih bikin akuarium air laut di rumah. Peliharanya Nemo sama Anemon. Mantap. Nah, beneran mupeng kan? Tapi beneran guys, akuarium air laut itu nggak sesusah yang kalian bayangkan. Mirip-mirip kayak aquascape air tower kok. Kenapa gue bilang begitu? Karena budgetnya mirip-mirip. Emang kalian kira aquascape air tower itu murah? Kagak bro. Cuma mindset kita aja. Wah, air laut susah ya. Buat dapetin airnya aja udah susah. Kagak ada harapan dah. Tenang guys, masih ada harapan kok. Karena di kesempatan kali ini, gua bakal spill budget dan gimana cara buat akuarium laut yang simple banget. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Hal pertama yang harus kalian siapin itu adalah tempatnya, bukan ikan Nemonya. Ya iyalah ya, mau ditaruh di mana tuh Nemo? Oke, tujuan kita kan mau pelihara Nemo sama Anemon. Berarti akuariumnya nggak bisa yang nano banget. Ambil contoh akuarium gue ini, ukurannya 50 x 40 x 30 cm. Gua nggak pakai zoom belakang, abis males bikin akuarium jadi sempit. Jadi alat-alat di belakang gitu aja. Intinya akuarium yang bisa kalian pakai minimal bisa nampung air 45-60 liter untuk Nemo dan Anemon ya. Bang, kalau pakai wadah kecil bisa. Hih, udah dibilang masih ngeyel juga. Bisa kok, bisa hidup 1 hari. Oke, akuarium udah beres. Sekarang filternya. Nah, kalau di sini kan gua nggak pakai zoom belakang ya. Pasti kalian bilang, Wah, ini sih menyalahi aturan. Orang toko aja bilang akuarium wajib ada zoomnya. gue emang nggak pakai zoom belakang, tapi gue punya refugium sebesar ini guys. Nah, itu fungsinya sama. Refugiumnya hampir 1 meter. Soalnya untuk semua nano tank gue. Kalau buat satu akuarium nano aja, kalian nggak perlu yang sebesar ini. Cukup di wadah kecil aja. Air disirkulasi, tambahin karbon sama rumah bakteri. Jadi nanti metodenya, seminggu sekali kalian bisa ganti air akuarium utama 20% dengan air yang di refugium. Air bekasnya bisa kalian buang atau dicampur lagi dengan air laut baru. Nah, itulah metode yang gue pakai. Masih manual tapi efektif banget. Dengan begitu, air di tank utama kalian gak akan jenuh dan terisi kembali mineralnya. Sekarang gue bahas peralatannya. Untuk tank utama, kalian bisa pakai pompa 1200 liter per jam, lampu reef biru merek Candila aja, protein skimmer sebenarnya nggak wajib banget, tapi kalau kalian pakai, ini sangat membantu. Protein skimmer model gantung begini murah kok guys, 130 ribuan aja di toko. Terus satu pompa kecil untuk wadah refugium. Peralatan tambahan yang nggak wajib, cuma disesuaikan aja sama kondisi di sana, seperti wave maker, termometer, dan heater. Wave maker itu nggak wajib guys, selama kalian bisa atur sirkulasinya. Biasanya kalau akuarium panjang 80 cm ke atas, baru pakai wave maker. Udah beres, itu aja alatnya. Oh iya, satu lagi, kalian wajib punya refraktometer. Ini untuk mengukur salinitas air lautnya. Soalnya kadar garamnya bisa naik karena penguapan. Untuk nuruninnya lagi, kalian ukur. Nanti kalian tinggal tambahin air tawar aja. Oke, kalau semua sudah siap, saatnya beli Nemo. No, sembarangan aja lu. Beli Nemo itu terakhir banget coy. Kalian isi dulu dengan air laut murni atau bisa pakai garam laut. Lalu kasih bakteri starter dan biarkan air disirkulasi dulu beberapa minggu ke depan. Ini yang namanya proses cycling. Tujuannya biar tercipta ekosistem dulu di dalam akuarium, supaya nanti air nggak gampang crash. Kalau kalian skip proses cycling dan langsung masukin biota laut, jangan kaget kalau akuarium kalian airnya tiba-tiba boom, butek kayak air susu. Itu bukan salah orang rumah yang campurin susu ke sana. Itu namanya crash, bakteri bloom atau lonjakan amoniak. Itu terjadi karena ekosistem di akuarium kita nggak sanggup ngelola limbahnya ketika masuk biota laut. Apalagi kalian masukin anemon. Wah, itu metabolismenya gede banget. Butuh akuarium yang benar-benar matang supaya bisa mengelola limbah buangannya. Ini dia saat yang dinanti-nanti. Rasanya kayak udah nunggu seabad. Kalian udah bisa masukin anemon dan nemonya.
Biarkan mereka bonding sendiri, gak usah sok membantu. Insting Nemo itu pasti akan mencari anemon sebagai rumahnya. Oke, setelah ini tinggal kita jaga aja parameter air dan sirkulasinya. Nah, sekarang budgetnya. Gua rasa mirip-mirip budget Aquascape Air Tower kan? Soalnya Aquascape Air Tower itu harus injek CO2 lagi. Beli tabung CO2 udah berapa tuh? Belum lagi perintilannya. Pipa-pipa yang meliuk-liuk itu mahal banget. Makanya siapa bilang Reef Tank lebih mahal? Tapi kalau kalian punya Reef Tank, bonusnya kelihatan kayak orang kaya guys. Biasanya yang bikin Reef Tank itu kerasa seperti nguras kantong karena kitanya nggak sabaran. Udah oke di awal mau pelihara Nemo dan anemon. Pas datang ke toko, Kayaknya Nemo 2 biji kurang deh. 10 bagus kali ya. Jadi rame kayak di pasar. Biar nanti ada pembeli dan pedagangnya. pala lu pedagang, gak bisa kayak begitu. 10 ekor itu rentan bawa penyakit, yang ada habis semuanya. Lagi pula Nemo itu nantinya hidup berpasangan, bukan ramean kayak begitu. Terus nambahin ikan yang gak perlu. Di film Nemo itu bareng terus sama si Dory. Ya udah, tambahin Dory dah biar nanti mereka bisa ngobrol. Pala lu ngobrol, Nemo sama Dory itu nggak ada hubungan apa-apa coy. Kebetulan aja itu di film ceritanya ikan badut sama blue tang. Nah ini juga sering nih gue lihat orang pelihara Dory di nanotank. Aduh kacau. Dory itu perenang aktif, dia butuh space luas untuk berenang. Kalau akuarium kita kecil, dia bakal stres dan gak panjang umur. Makanya gue nggak pernah pelihara Dory di sini. Bukan karena nggak sanggup beli, tapi akuarium gue nano semua, nggak cocok buat dia. Ngapain beli kalau udah tahu ujung-ujungnya bakal mati kan? Mungkin baby Dory masih bisa di nanotank, tapi itu juga sulit banget. Kasian bro, Dory itu harganya lumayan. Stoknya masih ngandelin tangkapan alam, lebih sulit dibudidayakan dibanding Nemo. Oke, gimana guys? Mungkin di mindset kita akuarium air laut itu mainannya orang kaya. Bener sih, nggak salah. Tapi itu dulu. Sekarang udah banyak peralatan yang mendukung sehingga terciptalah mode nanotank. Nah, ini dia gua spill budgetnya. Ini harga di tempat gua ya guys, Bogor dan sekitarnya. Mungkin di tempat kalian bisa beda-beda. Budget 1 juta udah berlimpah-limpah guys. Gua dulu juga pernah main Aquascape Air Tower. Untuk yang bagus dan enak di mata aja, budgetnya lumayan. Abis banyak juga gua. Intinya kita bisa sesuaikan dengan budget kita aja. Ada Reef Tank versi Sultan, tapi Aquascape versi Sultan juga ada. Jika kalian masih punya banyak pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa stay tune terus di channel ini, karena gue bakal bahas terus info seputar akuarium air laut. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!